Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dijelaskan tentang al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah al-fi'liyah akan dijelaskan pada kesempatan ini, yang merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang membahas tentang pembagian kata ataupun aqsamul kalimah. Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita sama-sama mengingat kembali apakah itu isim dan apakah itu fi'il. Apa itu isim? Isim itu adalah kata benda. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il ataupun kata kerja. Contoh, zahaba Muhammadun, ini diawali dengan kata zahaba. Zahaba adalah fi'il. Kemudian al-jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Contoh, Muhammadun zahaba, Muhammad adalah isim. Jadi al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sedangkan al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Untuk lebih jelasnya, kita melihat pembahasan tentang al-jumlah al-fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, kemudian disusul dengan isim. Isim itu adalah pelaku. Contoh, zahaba Muhammadun, zahaba Muhammadani, zahaba Muhammaduna. Fi'il tersebut tidak boleh berubah bentuknya ataupun tetap dalam bentuk mufrad, meskipun isimnya bentuk musanna ataupun jama'. Zahaba Muhammadun, isimnya adalah mufrad. Zahaba Muhammadani, isimnya adalah musanna. Zahaba Muhammaduna, isimnya adalah jama'. Kita melihat kata kerja yang ada di sini tetap dalam bentuk mufrad. Zahaba Muhammadun, isimnya mufrad. Zahaba tetap mufrad. Zahaba Muhammadani, isimnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Zahaba. Zahaba Muhammaduna, isimnya adalah jama', fi'ilnya tetap mufrad, yaitu zahaba. Perubahannya hanya dari kategori muzakkar atau muannasnya saja. Maksudnya adalah apabila isim atau pelakunya muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar. Begitu pula sebaliknya, apabila isim atau pelakunya muannas, maka fi'ilnya juga diikutkan muannas. Contoh, zahabat Fatimatu. Fatimah di sini isimnya sebagai muannas, maka fi'ilnya diberikan tanda muannas, yaitu ta sukun. Zahabat. Zahabat Fatimatani, isimnya di sini muannas, maka fi'ilnya diberikan tanda muannas ta sukun. Zahabat. Zahabat Fatimatu, isimnya adalah jama', maka fi'ilnya diberikan tanda muannas ta sukun. Zahabat. Zahabat Fatimatu, zahabat Fatimatani, zahabat Fatimatu, fa'ilnya ataupun isimnya mufrad, musanna, dan jama', fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Itulah penjelasan tentang jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, kemudian disusul dengan fi'il atau kata kerja. Contoh,
Muhammadun zahaba, Muhammad di sini adalah isim. Sesudahnya Muhammad adalah kata kerja zahaba. Fi'il tersebut berubah bentuknya mengikuti isim atau pelakunya, baik dalam bentuk mufrad, musanna, begitupun bentuk jamak, kemudian kategori muzakkar maupun muannas. Contoh, Muhammadun zahaba mufrad dengan mufrad, Muhammadani zahaba musanna dengan musanna, Muhammaduna zahabu jamak dengan jamak. Ini menunjukkan muzakkar. Fatimatu zahabat mufrad dengan mufrad, Fatimatani zahabata musanna dengan musanna, Fatimatu zahabna jamak dengan jamak. Ini dalam bentuk muannas. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, kemudian disusul dengan fi'il. Manakala fi'ilnya itu, isimnya itu mufrad, maka fi'ilnya juga mufrad, isimnya musanna, fi'ilnya juga musanna, isimnya jamak, fi'ilnya juga jamak. Itulah perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Berikut kita pindah ke pembahasan tentang al-mufrad, al-musanna, al-jamak. Al-mufrad artinya kata yang menunjukkan arti satu. Musanna artinya kata yang menunjukkan arti dua. Jamak artinya kata yang menunjukkan arti banyak atau tiga ke atas. Contoh-contoh berikut ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Perbedaan antara bentuk musanna dengan mufrad, begitu pula jamak. Contoh mufrad, al-muslimu musannanya, al-muslimani jamaknya, al-muslimuna. Kemudian yang muannas, at-talibatu mufrad, at-talibatani musanna, at-talibatu jamak. Dari bentuk ini kita akan melihat perbedaan antara musanna dengan mufrad, begitu pula jamak. Kalau musanna diberikan tambahan alif dan nun pada akhirnya, kalau jamak diberikan tambahan waw dan nun. Tapi kita lihat jamak yang ada di sini, ada yang mendapat tambahan waw dan nun, ada juga hanya berubah bentuk dari bentuk mufrad. Contoh, ad-daifu untuk mufrad, musannanya ad-daifani, jamaknya adalah ad-duyuf. Tambahan akhirnya tidak ada waw dan nun. Ini adalah jamak taksir. Contoh berikutnya, at-talibu mufrad, at-talibani musanna, at-tullabu adalah jamak. Juga ini jamak taksir. Al-adibu mufrad, al-adibani musanna, al-udaba'u jamak. Juga ini adalah jamak taksir. Kita lihat contoh yang pertama, al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, al-mu'minu, al-mu'minani, al-mu'minuna, al-muzi'u, al-muzi'ani, al-muzi'una. Ini jamak yang ada di sini adalah jamak muzakkar salim yang mendapat tambahan akhirnya waw dan nun. Sedangkan jamak pada ad-duyuf, jamak pada at-tulab, jamak pada al-udaba tidak mendapatkan tambahan akhir waw dan nun sama dengan di atas. Ini adalah jamak taksir. Ad-daifu, ad-daifani, ad-duyuf, at-talibu, at-talibani, at-tulab, al-adibu, al-adibani, al-udaba. Ini menunjukkan muzakkar. Sedangkan yang muannas, at-talibatu, at-talibatani, at-talibatu, at-tabibatu, at-tabibatani, at-tabibatu, al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatu, ad-daifatu, ad-daifatani, ad-daifatu, al-muzi'atu, al-muzi'atani, al-muzi'atu, al-adibatu, al-adibatani, al-adibatu. Jadi mufrad diartikan arti satu, musanna arti dua, al-jamak arti banyak. Di sini saya terjemahkan,
al-muslimu, seorang muslim, al-muslimani, dua orang muslim, al-muslimuna, banyak orang muslim. Itu menunjukkan muzakkar, laki-laki. Sedangkan yang menunjukkan muannas, at-talibatu, mahasiswi, satu orang, at-talibatani, dua mahasiswi, at-talibatu, banyak mahasiswi. Jadi dari segi bentuk kita melihat untuk bentuk musanna mendapatkan tambahan akhir alif dan nun, dan jamak mendapatkan tambahan akhir waw dan nun yang menunjukkan jamak muzakkar salim, tapi yang tidak mendapatkan tambahan waw dan nun itu adalah jamak taksir. Berikut kita melihat perbandingan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dikatakan tadi bahwa al-jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Contoh jumlah fi'liyah: katabal ustazu, katabal ustazatan, katabal ustazani, katabal asatizatu. Ini menunjukkan fi'il madhi. Jadi fa'ilnya di sini al-ustazu mufrad, al-ustazani musanna, al-asatizatu jama'. Untuk menunjukkan fi'il mudhari, yaktubu al-ustazu, yaktubul ustazani, yaktubul asatizatu. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga adalah jama'. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari. Sedangkan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, kemudian disusul dengan fi'il. Fi'il itu mengikut kepada isim dari bentuk mufrad, musanna maupun jama'. Contoh, al-ustazu kataba, mufrad dengan mufrad, al-ustazani kataba, musanna dengan musanna, al-asatizatu katabu, jama' dengan jama'. Ini menunjukkan fi'il madhi. Yang fi'il mudhari, al-ustazu yaktubu, mufrad dengan mufrad, al-ustazani yaktubani, musanna dengan musanna, al-asatizatu yaktubuna, jama' dengan jama'. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang menunjukkan muannas. Contoh, katabat al-ustazatu, katabat al-ustazatani, katabat al-ustazatu. Fi'il madhi. Sedangkan fi'il mudhari, taktubul ustazatu, taktubul ustazatani, taktubul ustazatu. Di sini jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, katabat, fi'il madhi. Sedangkan taktubul ustazatu, taktubul ustazatani, taktubul ustazatu adalah fi'il mudhari. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga adalah jama'. Kemudian jumlah ismiyah, kembali disebutkan bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, kemudian disusul dengan fi'il. Fi'il yang ada harus mengikut pada isim dari segi mufrad, musanna maupun jama'. Di sini contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari: al-ustazatu katabat, al-ustazatani katabata, al-ustazatu katabna. Mudhari, al-ustazatu taktubu, al-ustazatani taktubani, al-ustazatu yaktubna. Sekarang kita masuk pada latihan. At-tadribul awal atau latihan pertama. Pertanyaannya adalah, ikhtar al-ijabah as-sahihah, pilihlah jawaban yang benar dari kalimat dari 1 sampai 5. Ini adalah jumlah al-fi'liyah. Dari 3 pilihan kita memilih yang mana benar dari 3 pilihan ini. Pilihan yang dalam kurung menunjukkan semua jumlah fi'liyah. Yansurani, tansurani, yansuru,
as-sahfiyani al-akhbara. Yang mana benar? Yaghsilu, yaghsilna, taghsilu, al-khadimatu al-malabisa. Tak cari mana yang benar. Yazhabuna, yazhabu, yazhabna, as-saihuna ilal qaryati. Yang mana benar? Ya'kulu, ya'kulna, ta'kulu, al-misriyatu al-khubza. Dipilih mana yang benar. Yarji'u, yarji'na, tarji'u, al-hajatu min Makkah al-mukarramah. Ini adalah latihan untuk jumlah fi'liyah. Di sini diperlihatkan jawaban dari latihan tadi. Yansurani, tansurani, yansuru, as-sahfiyani al-akhbara. Yang benar adalah yansuru. Yang kedua, yaghsilu, yaghsilna, taghsilul khadimatu. Yang benar adalah taghsil. Yazhabuna, yazhabu, yazhabna, saihuna ilal qarya. Yang benar adalah yazhabu. Ya'kulu, ya'kulna, ta'kulu, al-misriyatul khubza. Yang benar adalah ta'kulu. Yarji'u, yarji'na, tarji'u, al-hajatu min Makkah al-mukarramah. Yang benar adalah tarji'u. At-tadribus tsani, latihan yang kedua. Kalau tadi latihan menunjukkan jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. 1. As-sahfiyani yansurani, tansurani, yansurna al-akhbara. Kita memilih dari 3 pilihan dalam kurung mana yang benar. Al-khadimatu yaghsilu, yaghsilna, taghsilul malabisa. 3. As-saihuna yazhabuna, yazhabu, yazhabna ilal qarya. 4. Al-misriyatu ya'kulu, ya'kulna, ta'kulul khubz. 5. Al-hajatu yarji'u, yarji'na, tarji'u min Makkah al-mukarramah. Soalnya adalah ikhtar al-ijabah as-sahihah. Pilihlah jawaban yang benar dari 3 pilihan. Ini nomor 1 sampai ke 5. Ini menunjukkan jumlah al-ismiyah. Jawaban yang benar dari soal tadi, as-sahfiyani yansurani al-akhbara. 2. Al-khadimatu yaghsilna al-malabisa. 3. As-saihuna yazhabuna ilal qarya. 4. Al-misriyatu ya'kulna al-khubz. 5. Al-hajatu yarji'na min Makkah al-mukarramah. Sekarang tibalah saatnya kita mengerjakan tugas sebagai pekerjaan rumah, dikenal dengan istilah al-wajibul manziliyu, artinya pekerjaan rumah. Soalnya adalah akmil al-ibarati al-atiyah, sempurnakan kalimat berikut. Baris pertama sebagai contoh, raja'a yarji'u, yang dipilih adalah yarji'u. Al-muzi'u yarji'u ilal baiti, jumlah ismiyah. Yarji'ul muzi'u ilal baiti, al-jumlah al-fi'liyah. Disempurnakan al-muzi'ani ilal baiti. Yarji'u berubah menjadi, kemudian jumlah fi'liyah, titik al-muzi'ani ilal baiti. Ini adalah jumlah al-fi'liyah. Yarji'u apakah berubah atau dia tetap? Ya, ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, akmil al-ibaratil atiyah, sempurnakan kalimat berikut. Al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Al-muzi'atu tarji'u ilal baiti sebagai contoh untuk jumlah ismiyah. Tarji'ul muzi'atu ilal baiti sebagai contoh untuk jumlah al-fi'liyah. Kemudian disempurnakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan
Tanqasimul jumlah ila qismain. Al-jumlah atau kalimat terbagi dua, al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah hiya allati tabda'u bismin, yang dimulai dengan isim, kama fil misal al-awwal was-sani was-salis war-rabi, seperti pada contoh pertama dan kedua dan ketiga dan keempat pada kalimat di atas. Sedangkan al-jumlah fi'liyah hiya allati tabda'u bi fi'lin, yang dimulai dengan fi'il, kama fil misalain al-khamis was-sadis, seperti pada dua contoh kelima dan keenam pada kalimat di atas. Sebagai tugas, ayin al-jumlah al-ismiyah wal fi'liyah fima ya'ti. Tentukan jumlah ismiyah dan fi'liyah pada kalimat berikut. 1. Al-islamu diniyun. 2. Intashara al-islamu fi biladin kasiratin. 3. At-taqsu jamilun hadhil ayyam. 4. Ahmad yusalli fil masjidi daiman. 5. Wasalat al-mudarrisatu. 6. Yabtasimu sadiqi daiman. Terakhir, natamanna lakum at-taufiqah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.